kita akan ditemani oleh salah satu kru kapal di KM Dorolonda, yaitu Pak Noval. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Noval. Kita udah bergabung nih. Pak Noval juga lagi dilihatin nih sama teman Pelni semua yang lagi anteng depan laptop ataupun depan handphone. Pak Noval, boleh dong perkenalkan dirinya dulu biar teman Pelni bisa tahu nih Pak Noval nih siapa sih, jabatannya apa sih di atas kapal, boleh dong. Oke, selamat sore. Saya nama M. Noval, ABK dari salah satu ABK KM Dorolonda. Jabatan saya yaitu Jenang 1. Jenang 1, mungkin info buat teman Pelni bahwa jabatan Jenang 1 itu memiliki tanggung jawab dalam mengurus semua fasilitas kapal, baik itu ketika ada penumpang dan juga ada event di atas kapal. Pak Jenang inilah yang melayani semua kebutuhan dari penumpang dan juga beberapa orang yang bakal mengadakan event di atas kapal. Pak Noval, kita boleh langsung naik ke atas kapal dong? Untuk dapat melihat, untuk dapat melihat apa aja sih fasilitas yang ada di atas kapal supaya teman Pelni dapat infonya nih. Nih di dermaga kita bisa ngelihat pemandangan bentuk kapal. Pak Noval, kita kalau naik dari tangga gangway tadi, kita langsung memasuki bagian kapal di sebelah mana itu, Pak Noval? Ini di bagian sebelah kiri. Oke. Kiri kapal ke dek. Mau menuju ke ruangan. Mau menuju ke ruangan ekonomi. Ekonomi dek 6 ya, Pak Noval. Oke, silakan kita masuk. Nah, seperti juga tadi yang teman Pelni lihat, bahwa sebelum kita masuki kapal, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, ini adalah ruangan kelas ekonomi. Ini berada di dek 6. Di dek 6. Nah, jadi ini merupakan kamar kelas untuk para penumpang yang mungkin membeli tiket dalam bentuk kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi, ya betul. Nah, juga teman Pelni lihat nih, karena memang kita lagi dalam masa pandemik, tapi kapal kita tetap harus bertugas. Kita harus menjaga protokol kesehatan, di mana teman Pelni dapat melihat bahwa beberapa tempat tidur tetap harus ada jarak satu dengan yang lain. Nah, ini kita masuk ke dalam kamar mandinya. Kamar mandi. Iya benar. Nah, ini kamar mandi yang disediakan untuk penumpang kapal, untuk penumpang yang kelas ekonomi ya. Oke. Ini untuk cowok atau cewek nih, Pak Noval? Ini untuk cowok. Oh, untuk cowok. Oke. Nah, jadi di setiap tempat tidur kita disediakan untuk charger ataupun kebutuhan listrik. Teman Pelni bisa melihat bahwa semuanya fasilitas dilengkapi itu. Kemudian juga ada televisi ya, Pak Noval ya, supaya ada benar. Di ruangan ekonomi tetap ada televisi. Benar. Di situ juga teman Pelni bisa lihat sekilas ada kursi pijet nih. Kursi pijet yang bisa penumpang dan teman Pelni benar untuk refleksi. Kalau gimana Pak Noval? Refleksi kalau lagi capek-capek bisa. Benar. Iya dong. Nanti kameramen kalau lagi penat boleh kita kasih kesempatan. Selanjutnya kita ke. Oke, selanjutnya kita kemana Pak Noval? Ke ruang kelas 1 spesial. Oke, kelas 1 spesial merupakan, kenapa sih bisa disebut spesial itu, Pak Noval? Karena tempat tidurnya lebih dari seperti biasanya. Lebih dari seperti biasanya? 2 orang, ya. Kalau untuk kelas 1. Extraordinary ya? Ya, betul, ekstra. Extraordinary. Jadi ini mungkin
kamar yang dikhususkan untuk pasangan mungkin yang Betul. pengen melakukan bulan madu dan perjalanannya menggunakan kapal ya Pak Noval ya. Bisa dilihat Iya, ini ada betul. TV, kemudian Iya. ada meja riasnya, kemudian juga ada meja khusus untuk kalau mau membaca, belajar atau kayak gimana. Dan semua kamar ini dilengkapi dengan amenities ya Pak Noval, baik itu sendal, kemudian handuk, Iya, alat handuk. mandi dan juga yang Iya. lain. Kita boleh ke kamar mandi, khusus kamar Silakan. mandi, kamar spesial tuh kayak gimana sih, Pak Noval? Iya. Iya. Mari kita lihat. Nah, jadi teman Pelni kalau mau ikut berlayar bareng sama kita nih ada kamar spesial nih. Kayak berasa hotel berlayar ya, Pak Noval. Betul. Ini kita ada shower, air panas, air dingin bukan sih, Pak Noval? Ya, ada. Air panas, Air dingin panas, ada. air dingin, kemudian ada wastafel yang mau cuci muka, gosok gigi, dilengkapi dengan desknya untuk menempatkan fasilitas mandinya ya. Ada juga kloset, tetap kloset duduk. Untuk yang spesial Iya. kloset duduk ya Pak Noval ya. Iya. Oke. Lanjut kita ke kelas 1. Lanjut. Ke kelas 1. Kalau untuk kelas 1 ini bisa untuk 2 orang. Tempat tidurnya satu-satu, Mbak. Oke. Oh, berarti beda banget sama yang spesial Beda. Pak Noval ya? Iya. Kita Nah, lihat. ini kelas 1, tetap ada TV di dalam, tetap kamar mandi juga di dalam. Oke. Cuma tempat tidurnya satu-satu. Kalau tadi kan jadi satu. Kita bisa ngelihat view dari luar juga selama berlayar. Kalau kita lagi bosan mau memandangin apa, kita boleh dong kameramen kita melihat sedikit sinar dari jendela yang ada di kamar. Boleh? Jendela. Ya, sekalian melihat ini golden hour-nya kayaknya ini menarik banget. Oke, kita bisa menyaksikan sedikit, benar, kita bisa menyaksikan sedikit dari kamar. Apalagi nanti ketika kita naik ke top deck ya Pak Noval. Oke, kita bisa lanjut ke kamar kelas 1B nih. Kelas 1B? Oke. Iya, kelas 1B. Kelas 1B. Kelas 1B itu bisa untuk 4 orang, Mbak. Tapi tetap kamar mandi ada di dalam. Oke. Nah, ini kira-kira nih bisa digunakan untuk yang sudah berkeluarga dan punya anak. Jadi ada 4 tempat tidur untuk suami istri satu-satu. Kemudian kalau dia punya 2 anak, ini bisa digunakan banget ya Pak Noval ya. Iya. Dan setiap kamar kelas, kamar mandinya itu ada semua di dalam kamar. Nah, sekilas juga tadi kita ada ngelihat Pelnimat. Nah, Pelnimat ini tuh gunanya apa sih Pak Noval? Apa aja sih yang disediain? Apakah itu kayak di bentuk darat, Indomaret atau Alfamart yang hampir sama. Oh, hampir sama. Ini untuk kelas 1. Keren banget. Nah, ini jadi bisa dilihat 4 tempat tidur. Di setiap kepala tempat tidurnya disediakan lampu yang mungkin selama berlayar teman Pelni pengen membaca atau dalam kegiatan lainnya. Oke, kita langsung menuju ke Anjungan. Oke, hai Cap, apa kabar ini Cap? Halo, apa kabar? Baik. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Gimana Cap perjalanannya tadi nih dari Surabaya ke Jakarta, aman nih Cap? Alhamdulillah, ini baik sekali ya. Kita boleh deh kasih pertanyaan nih. Ya Cap ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Cap, kita boleh dong dijelasin apa aja sih di Anjungan itu? Nama saya terlalu ini ya, mungkin kan nama saya Kapten Sumarjo Bujo atau biasa dipanggil panggilannya Kapten Bujo ya. Saya bergabung di KM Turulonda mulai bulan Februari 2019. Oh begitu, berarti di alat-alat navigasi ya, yang ini navigasi Turulonda. Jadi ada juga untuk EGDIS,
sekarang namanya elektronik chartnya, kemudian perlengkapan navigasi, sarana pendukung untuk operasional kapal di kapal-kapal ini termasuk sudah modern ya. Jadi, apa benar nggak sih Cap itu tuh ready 24/7 di anjungan, memegang kemudi, membawa kapal? Coba bisa dijelasin nggak, Cap? Ya. Jadi begini, memang nakoda kapal itu bertanggung jawab penuh selama 24 jam. 24 jam harus siap. Namun kita dibantu dengan ada perwira-perwira Mualim 1, Mualim 2, senior junior, Mualim 3, junior senior junior. Jadi untuk pelaksanaan duty tiap hari operasional kapal secara langsung memang bertanggung jawab pada nakoda, dan nakoda mendelegasikan untuk operasional dan demi kelancaran dalam operasional kapal ada jam jaganya sudah dibagi-bagi. Namun apabila dalam keadaan mendesak atau ragu-ragu dan sebagainya, nakoda siap untuk mengambil alih komando di atas kapal. Nah, jadi kalau ini kapal sendiri ini Cap, ini autopilot nggak sih, Cap? Autopilot sih. Kapal-kapal penumpang Pelni semua autopilot. Jadi pasti ditanggung aman dan nyaman. Yang ngasih pertanyaan nih, Cap. Boleh ya, Cap, dijawab ya. Boleh. Dari Bang Martin nih. Dia nanya gini, Cap selama menjadi nakoda di kapal Pelni, bisa diceritakan nggak sih suka duka saat berlayar, terus kapal Pelni apa yang berkesan buat Cap? Karena kan yang seperti Cap bilang tadi, Cap Durolonda ini bukan kapal pertama ya. Kalau saya lihat memang gini ya, kalau musim ini waktu dulu kapal-kapal masih belum banyak, kemudian itu memang antara suka dan duka. Dukanya itu tadi, jadi kalau pas begitu kapalnya memuat penumpang yang terlalu banyak, ya jadi kalau peak season waktu yang zaman waktu masih belum dibatasi, peak seasonnya terlalu banyak, itu nakoda begitu kapal berangkat, kita itu tidak bisa tidur, berdoa terus di dalam kamar. Jangan sampai hujan, jangan ada apa-apa, ada yang takutin di situ. Kalau sukanya itu tadi, kalau memang penumpang banyak kan penghasilan kepada perusahaan memang betul-betul untuk perusahaan itu. Benar. Yang paling berkesan. Jangan sampai blunder ya, Cap. Jangan blunder. Iya, jangan sampai blunder dong. Sekarang ini yang di Durolonda, kemudian kemarin sebetulnya di Bukit Raya. Di Bukit Raya kan kita juga mau mengadakan promosi untuk di Pulau-Pulau 7 itu. Tentunya bagus itu yang kemarin. Cuma begitu spot-spot yang bagus-bagus, saya sudah mau mengadakan untuk ini ke pemasaran lah. Planningnya bagus di sana, ada spot-spot bagus di Pulau Blinyu, di Serasan, ada diving di Natuna. Biasa kalau seandainya kita mau menjelang maghrib nih, Cap, untuk pemberitahuannya kepada penumpang gimana itu, Cap? Ini biasanya kita umumkan, diumumkan dari sini untuk pengumuman untuk masjid dan melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau orang-orang penumpang kita yang sedang berlayar dan ingin menjalankan ibadah, kita menyediakan musola ya, Cap ya. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita bisa langsung naik ke top deck. Kita bisa melihat sunset. Nah, ini adalah situasi yang ada sekarang. Iya benar. Suasana yang sedang bisa kita lihat. Tim, boleh kita mute dulu ya beberapa. Oke. Jadi ini
suasana kita pada sore hari ini melihat sunset di Pelabuhan Tanjung Priuk di atas kapal KM Dorolonda. Tuh banyak sekali kren, kemudian pastinya beberapa kontainer. Langitnya hari ini benar-benar kita bersyukur banget karena didukung sama langit yang cerah. Karena kayaknya beberapa hari yang lalu selalu hujan dan menutup matahari tenggelam ya, sunsetnya jadi nggak kelihatan. Kita bisa lihat suasananya sangat indah banget. Secara langsung pastinya di kapal KM Dorolonda dan juga kapal-kapal yang dimiliki oleh Pelni lainnya. Nah, ini situasi di atas top deck. Nah, teman Pelni, ini top deck biasa banyak kegiatan yang kita lakukan nih di atas. Misal, kayak kemarin sebelum pandemi, kita mengadakan konser, kemudian kita juga mengadakan venue on board. Jadi teman-teman Pelni yang pengen banget merasakan euforia di atas kapal, kita bisa duduk, menikmati sunset, sambil menyicipi makanan yang disediakan oleh kapal. Dan jangan kecewa, makanan yang disediakan oleh kapal itu sungguh-sungguh sangat enak. Karena kita juga bisa lihat nih ada salah satu review dari peserta nih di chat. Tadi saya ada baca lihat. Saya boleh baca reviewnya ya. Saya pernah naik kapal ini, paling suka sama servisnya. Ada jus yang saya suka, itu enak dan sehat banget, yaitu original love juice. Segar, jadi mulai nggak mual lagi. Nah, itu salah satu nih. Ini nih, teman Pelni, suasana sunsetnya, wah gila keren banget, Cap. Oke, ini Cap beserta dengan kru, bener, ngopi dulu teman Pelni. Cap Pujo beserta Pak Noval dan juga beberapa kru sedang menikmati sunset di atas kapal. Cap, ini ada pertanyaan dari Argi. Iya. Di kapal kita ini tuh ada area bermain untuk anak-anak nggak sih, Cap? Kan kadang area bermain anak ada. Ada, Cap? Ada di deck 6. Di deck 6. Mungkin teman-teman yang udah mulai bosan di atas kapal, kalian bisa turun ke deck 2 untuk menyaksikan film yang ditayangin di mini teater yang ada di atas kapal. Kemudian kita juga menyediakan salon kapal. Nah, salon kapal itu istilahnya di darat ballroom. Jadi kita menyediakan ballroom khusus untuk penumpang kelas nih tadi, kelas yang ada di 1S, kemudian 1A dan juga 1B. Untuk menikmati tuh biasanya ada live musiknya nih di atas kapal. Jangan boleh kita tanya jawab ya, Cap. Ini ada dari Indira nih, dan minum. Itu dalam sehari tuh 3 kali, pagi, siang, malam kita dapat. Sampai itu nanti ke tujuan mau berapa. Kemudian ada juga fasilitas lain seperti mini teater, kemudian wahana bermain untuk anak-anak, dan juga ada ballroom yang bisa kita gunakan selama perjalanan menikmati live music. Oke, ada Adelia yang raise your hand, coba kita bisa spotlight ke Adelia CPK nih. Boleh di spotlightin? Oke. Halo Mbak Adelia, selamat sore. Halo, teman Pelni. Selamat sore. Sore, Cap. Sore. Cap, boleh tanya dong? Boleh. Selain dari cek suhu, di masa pandemi ini kira-kira untuk proses protokol kesehatan di atas kapal seperti apa aja tuh, Cap? Apakah spray diganti tiap hari? Atau gimana tuh, Cap? Soalnya biar nggak deg-degan gitu, Cap. Ya, di kapal di samping cek suhu, setiap 14 hari sekali Pelni ada rapid test buat seluruh kru, memastikan bahwa yang di atas kapal itu sehat dan aman untuk melayani penumpang. Ya, setuju, Cap. Yeah. Sukses terus ya, Cap. Sehat-sehat, stay safe, stay healthy. Pertanyaan pertama, apakah orang hamil boleh ikut berlayar? Kalau di pesawat kan dibatasi, mungkin hamil hanya sampai 7 bulan atau 8 bulan. Kalau hamil tua bolehkah ikut berlayar? Itu pertama. Dan yang kedua, mohon dijelaskan lagi untuk memastikan keamanan ya dari segi security.
Saya dengar teman saya itu yang naik kapal penumpang sering kecopetan, sering barang hilang. Mohon dijelaskan bagaimana agar penumpang itu tenang, tidak takut kecopetan. Sementara itu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suarso. Ya. Boleh Ini dijawab ya, kayak Pujo. Ya, saya jawab. Untuk orang hamil yang sudah umurnya lebih dari 7 bulan, memang tidak diizinkan untuk naik kapal. Dengan catatan mungkin apabila mungkin perjalanannya kalau terlalu jauh bisa 24 jam, lebih dari 24 jam atau itu. Jadi harus ada izin dari dinas kesehatan seperti keterangan bidan atau dokter. Kemudian di kapal juga ini mau menerima apa enggak, tergantung nanti petugas kesehatan di atas kapal. Kalau petugasnya tidak terima, ya kita tolak. Kalau petugas kesehatannya di atas kapal tidak mau menerima dengan catatan seperti mungkin ada rekomendasi, ada petugas yang petugas kesehatan yang kasih permit dari darat, kemudian ada yang menemani, ada petugas kesehatan, boleh mungkin diizinkan. Itu tadi. Tapi pada prinsipnya di peraturan, di tiket 7 bulan ke atas tidak diperbolehkan. Kemudian untuk keamanan, security di atas kapal, itu Pak Arso ya, jadi di sistem kapal-kapal penumpang Pelni sudah ada dilengkapi CCTV. Mungkin waktu dulu itu memang belum ada CCTV, jadi untuk keamanan di atas kapal mungkin agak sulit. Jadi mungkin pas akad mandi dan sebagainya atau pas tidur. Tapi sekarang di atas KM Dorunda setiap ada kejahatan kita pasti ketangkep ya. Jadi selalu ketangkep. Alhamdulillah di KM Dorunda aman dan kapal-kapal ini yang ada ini sudah aman. Terima kasih semuanya yang udah ikut bergabung dan sampai jumpa di acara virtual selanjutnya. Bye.